Kali ini kami mendaki Gunung Andong via Pendem. Belum mendaki, kami sudah disuguhkan dengan pemandangan yang Masya Allah, indah sekali teman-teman. Di pendakian kali ini, tidak hanya membawa anak-anak kami, juga membawa ibu dan adik sepupu dari Yanda. Nah, kami start untuk naik Gunung Andong di sekitar pukul 7 kurang. Mulai trekking bersama anak-anak. Kali ini Abang Ken masih mencoba untuk trekking tanpa bantuan. Berbeda hal dengan Genes yang sesekali masih harus digendong oleh Yanda. Pendakian kali ini lebih ramai karena ada Bule Dea dan Mbah Uti yang ikut meramaikan pendakian kali ini. Senang sekali rasanya anak-anak memiliki pengalaman mendaki bersama keluarganya. Abang happy sekali bisa mendaki bersama Mbah Uti. Gak lama kami sampai di pos 1. Walaupun membawa anak-anak, tapi langkah kami juga tidak terhambat karena anak-anak sudah dipersiapkan sebelumnya. Sedikit lebih lambat memang, tapi tidak apa-apa karena perjalanan ini kami tidak sedang berlomba. Kami menikmati setiap langkah dan kebersamaan kami. Sambil bernyanyi, sambil bercerita. Menyenangkan sekali teman-teman. Walaupun berkabut tapi rasanya hangat sekali. Ini perjalanan kami yang mulai menapaki satu persatu bebatuan yang kadang besar, kadang kecil. Seperti anak tangga pastinya. Tapi alhamdulillah jalur via Pendem sangat rapih teman-teman. Bahkan ketika di sampingnya adalah jurang, sudah diberikan tanda atau batas agar tidak terlalu jalan ke pinggir. Nah, ini sampai di pos 3 sebelum akhirnya naik terus menuju puncak. Gunung Andong via Pendem melewati 3-4 pos utama sebelum mencapai puncak dengan karakteristik jalur yang diawali hutan pinus landai dan lebih santai dibanding jalur yang lain. Kadang-kadang kami mampir untuk istirahat sebentar sambil menyapa pendaki lainnya yang sedang naik atau turun. Banyak juga yang sedang trail run di Gunung Andong. Keren sekali mereka. Nah, ini kami mulai di pertengahan. Sudah bisa menikmati ketinggian dengan pemandangan yang jauh lebih indah lagi. Apa kabar anak-anak? Mereka masih excited teman-teman. Terutama Abang Ken. Saya bangga sekali dengan kegigihan anak pertama saya. Saya tahu ini tentu tidak mudah, tapi ia sangat semangat. Selama perjalanan saya takjub melihat betapa anak-anak sangat mudah menyesuaikan. Dari yang awalnya hutan pinus, kemudian semakin ke atas, pepohonan semakin berkurang. Sehingga sinar matahari mulai terasa lebih panas di kulit. Terlebih lagi, batu-batu besar lebih sering ditemui. Sepertinya abang mulai kesulitan. Tapi bukan Abang Ken namanya kalau dia akan berhenti di tengah jalan. Kami sempat menawarkan apa kita sudah saja turun saja tidak jadi ke puncak. Tapi tidak mau. Sayang katanya. Dia mau sampai puncak. Karena dia tahu di puncak pasti lebih indah. Wah, keren sekali abang. Saya pikir Gunung Andong merupakan salah satu gunung dengan ketinggian sekitar 2000-an mdpl. Nah, ketika mau mendaki saya searching tentang Gunung Andong, ternyata Gunung Andong masih di bawah 2000 mdpl. Semakin semangat dong ya, berarti anak-anak bisa latihan lagi nih sebelum akhirnya bisa mencapai ketinggian yang jauh lebih tinggi lagi dari pendakian-pendakian mereka sebelumnya. Kalau ditanya apakah sulit membawa anak-anak untuk mendaki, sebenarnya tidak teman-teman. Selain karena memang sudah dipersiapkan, kami juga tentunya memilih gunung-gunung yang
tidak terlalu sulit, baik itu cuacanya yang tidak terlalu dingin, kemudian treknya yang juga masih bisa dilalui oleh anak-anak, seperti itu. Sehingga ya mereka bisa menikmati, karena inti dari perjalanan ini tentunya adalah anak-anak bisa belajar dan juga menikmati perjalanan ini. Meskipun sebenarnya saya kasih tahu rahasia, di sini bukan cuma anak-anak yang belajar, tapi kita juga sebagai orang tua, bahkan mungkin kita yang jauh lebih banyak belajar, karena kita harus jauh lebih bersabar, jauh lebih banyak mendengarkan dan mengamati anak-anak, seperti apa kondisi mereka sebenarnya, bagaimana kemampuan anak-anak, dan bagaimana komunikasi kita dengan anak-anak itu sendiri. Perjalanan yang bagi saya ini benar-benar perjalanan yang saya sangat menikmati, sangat saya sukai. Semoga saja pendakian-pendakian ini bukan karena keegoisan saya, yang karena memang ini hobi pertama saya. Tapi semoga anak-anak dan suami saya juga bisa menikmati hal yang sama, bisa mengambil pelajaran dari setiap perjalanan atau pendakian yang kami lakukan. Saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya mereka menikmati tidak ya? Entahlah, semoga memang mereka menikmatinya. Gak terasa, sudah lebih dari separuh perjalanan. Sudah benar-benar tidak ada pohon pinus, hanya tersisa rerumputan di kanan kiri jalan. Sedikit lagi, sampai ke puncak alap-alap. Oh iya, di Gunung Andong ada 4 puncak katanya, tapi yang kami temui hanya puncak alap-alap dan puncak Gunung Andong itu sendiri. Agak sedikit mirip dengan Merbabu ketika perjalanan dari puncak alap-alap menuju ke puncak Gunung Andong. Saya jadi kangen dengan Gunung Merbabu. Tapi untuk mendaki kedua kali ke gunung-gunung yang pernah sudah saya daki, rasanya gak enak kalau gak bawa anak-anak. Jadi bisa jadi saya akan mengulang mendaki gunung-gunung yang sudah saya daki sebelumnya ketika anak-anak sudah jauh lebih dewasa lagi. Pasti akan seru. Saya menantikan waktu itu akan tiba. Doakan ya teman-teman, semoga kami diberikan Allah rezeki dan diizinkan untuk menjelajahi semua keindahan yang ada di sini, di Indonesia, atau bisa jadi sampai ke dunia. Cita-cita. Begitulah hidup. Dan akhirnya, alhamdulillah, kami sampai di puncak alap-alap. Masya Allah, indah sekali di sini. Sedikit selebrasi untuk mendokumentasikan perjuangan kami bersama. Menyenangkan sekali. Anak-anak menikmati. Ya, saya bisa bilang seperti itu karena memang mereka se-happy itu. Gak ada yang dipaksakan, gak ada yang pura-pura. Gak ada dokumentasi yang mereka harus disuruh senyum atau semacamnya. Yang saya dokumentasikan pure kondisi mereka saat itu. Termasuk kalau misalnya sedang kelelahan atau sedang kelaparan. Atau ketika mereka sedang bertengkar. Nah, ini jalur yang saya bilang agak mirip dengan Merbabu. Mereka bilang ini seperti jembatan setan, karena hanya cukup untuk 1-2 orang, dan kalau berpapasan berarti harus bergantian. Yang kalau jatuh juga bahaya, karena memang kanan kirinya jurang teman-teman. Setelah 30 menit kami nyampe deh puncak Andong. Alhamdulillah, saya
selebrasi lagi. Di pendakian ini kami nggak bawa makanan berat ya teman-teman, karena kami tahu di puncak ada warung yang menyediakan makanan berat yang bisa kita beli pastinya. Jadi di sini kami sempetin untuk makan. Enak sekali rasanya, double lezatnya. Gak lama setelah itu kami turun deh. Total perjalanan kami dari base camp ke puncak Alap-Alap sekitar 1 jam 50 menit. Kemudian dari puncak Alap-Alap ke puncak Andong sekitar 30 menit. Dan turunnya sekitar 1,5 jam. Sekian cerita pendakian kali ini, sampai ketemu lagi teman-teman.